Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kurniati, program studi manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan dari tugas saya yang telah saya buat, dan saya mempresentasikan untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah itu Manajemen Operasional 1 dengan dosen Ibu Pustika Ayuning Puri, SEM, SIM. Nah, dari soal yang pertama itu pola produksi. Di sini ada PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Triwulan pertama itu senilai 250, triwulan kedua 400, triwulan ketiga 1050, dan triwulan keempat 450. Nah, di sini perusahaan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pada pola produksi berikut. Yang pertama itu pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Yang kedua, pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Yang ketiga, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa unit triwulan pertama dan kedua berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Nah, di sini informasi lain dari perusahaan itu sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. Yang kedua, biaya simpan 100 per unit per triwulan. Yang ketiga, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Dan penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover. Sedang biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Dan yang keempat, upah lembur sebesar 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan pola produksi di mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Itu kita ada 3 pola produksi, yaitu pola produksi konstan, pola produksi bergelombang, dan pola produksi moderat. Di sini kita akan menghitung dulu pola produksi konstan. Nah, untuk biaya perputaran itu tidak ada ya. Perputaran tenaga kerja itu tidak ada. Nah, untuk biaya simpan itu untuk triwulan pertama itu kita ada pola produksinya 500. Berarti 500 dikurang pada triwulan pertama itu sebesar 250. Hasilnya adalah 250. Dan dikali 100 karena kapasitas maksimumnya itu 100 itu karena biaya simpannya itu kita ada 100. Maka 250 dikali 100 itu sebesar 25.000. Nah, terus yang ke triwulan kedua itu sebesar 500. 500 dikurang 400. 400-nya itu dari triwulan kedua sebesar 400. 500 dikurang 400 itu hasilnya 350. Dikali lagi 100, nah hasilnya adalah 35.000. Nah, yang ketiga itu triwulan ketiga. Triwulan ketiga itu kita ada sama ya, itu produksi konstannya itu sebesar 500 dan ditambah 350.000 triwulan ketiga. Nah, ditambah 350 dikurang 1050 karena 1050 itu ada di triwulan ketiga. Itu hasilnya adalah kurang 200 ditutup dengan subkontrak. Yang ke triwulan keempat itu produksi konstannya itu 500. Dan triwulan keempat itu sebesar 400. Maka 500 dikurang 400 sama dengan 50 dikali 100 yaitu 5.000. Maka total biaya simpan itu ya 25.000 ditambah 35.000 ditambah 5.000 maka jadi 65.000. Nah, biaya subkontranya itu untuk triwulan ketiga sama dengan 200 dikali 2.000 sama dengan 400.000.
Maka untuk total rekapitulasi biaya pola produksi konstan itu adalah sebesar 465.000. Yang kedua, kita menghitung pola produksi bergelombang. Nah, untuk biaya simpannya itu tidak ada ya. Nah, yang ke B-nya itu baru biaya perputaran tenaga kerja. Nah, dari triwulan pertama ke triwulan kedua itu kenaikan produksi sebesar 400 dikurang 250.000 karena untuk triwulan pertama itu 250.000. Maka hasilnya 400 dikurang 250.000. 250 itu sama dengan 150. Maka dibagi 200 dikali 4.000. Hasilnya 3.000. Dari triwulan kedua ke triwulan 3 itu kenaikan produksi menjadi 1.000. Nah, dikurang 400. Itu 400 dari triwulan kedua itu 400. 1.000 dikurang 400 sama dengan 600. Nah, 600 dibagi 200 dikali 4.000 itu hasilnya 12.000. Nah, dari triwulan ketiga ke triwulan 4 itu penurunan produksi itu tidak ada. Maka biaya total perputaran itu hanya 12.000 ditambah 3.000 hasilnya 15.000 untuk biaya perputaran. Nah, untuk biaya kerja lembur itu triwulan 3 itu sama dengan 1.000. 1.000 dikurang 700 sama dengan 300 dikali 1.000 yaitu hasilnya 300.000. Nah, untuk subkontra sendiri dia triwulan ketiga permintaan itu 1.050. Berarti melebihi kapasitas maksimum itu sebesar 1.000. Oleh karena itu harus dititip dengan subkontra yang ditanggung adalah 50 dikali 2.000 sama dengan 100.000. Maka total rekapitulasi biaya produksi bergelombang itu adalah 415.000. Dari mana 415.000? Dari 100.000 ditambah 300.000 ditambah 15.000. Maka totalnya 415.000. Yang ketiga itu kita menghitung pola produksi moderat. Nah, di sini ada biaya perputaran tenaga kerja. Nah, di sini baru ada nih biaya perputaran tenaga kerja. 400 dibagi 200 dikali 4.000 itu hasilnya 8.000. Nah, untuk biaya simpannya, triwulan pertama sama dengan 400 dikurang 250 sama dengan 150 dikali 100 yaitu 15.000. Dan untuk triwulan kedua itu permintaan 400, sedangkan produksi 450 kurang 50 ditutup persediaan triwulan pertama sebesar itu 250. Sehingga penyimpanan barang sebesar 200 dikali 100 itu sama dengan 20.000. Nah, untuk triwulan ketiga produksi 850, permintaan 1.050. Maka 200 akan tetapi masih memiliki persediaan dari triwulan kedua itu sebesar 200. Dan untuk triwulan keempat itu 850 dikurang 450 sama dengan 400 dan dikali 100 yaitu sama dengan 400. Maka total biaya simpan itu 75.000. Dari mana 75.000? Dari 40.000 ditambah 20.000 dan ditambah 15.000 dan ditambah lagi 8.000 maka total 75.000. Dan biaya kerja lembur. Nah, di sini ada ya biaya kerja lembur untuk triwulan ketiga itu sebesar 150 dikali 1.000. Maka hasilnya 150. Dan triwulan keempat juga 150 dikali 1.000 maka sama dengan juga 150. Maka total biaya kerja lembur itu sebesar 300.000. Nah, untuk biaya subkontra 200 dikali 2.000 sama dengan 400.000. Maka total rekapitulasi biaya pola produksi moderat itu sebesar 783.000. Nah, dari total biaya masing-masing produksi, itu yang pertama ada biaya pola produksi bergelombang sebesar 415.000. Yang kedua, biaya pola produksi konstan itu sebesar 465.000. Dan yang ketiga, biaya pola produksi moderat sebesar 783.000. Maka yang diambil perusahaan yaitu biaya yang terkecil, yaitu biaya pola produksi bergelombang sebesar 405. Nah, ini ada lagi soal kasus kedua ya terkait manajemen proyek. Manajemen proyek, ya. Ini perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut.
Kegiatan A waktu jamnya itu 6, pendahuluannya tidak ada. Kegiatan B waktu 7 jam, pendahuluannya tidak ada. Dan kegiatan C waktu 5 jam, pendahuluannya itu ke A. Dan kegiatan D waktu per jamnya itu 6, pendahuluannya itu ke B dan ke C. Dan ada lagi nih kegiatan ke E, waktu per jamnya itu 5, pendahuluannya ke B dan ke C. Kegiatan F, waktu per jamnya itu 8, pendahuluannya ke D. Dan kegiatan G, waktu per jamnya itu 4, pendahuluannya ke E dan ke F. Nah, di sini diminta yang pertama itu menggambarkan jaringan proyek. Yang kedua itu hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Nah, di sini jawabannya itu yang A itu kan 6 ya. Yang A itu 6, maka turunlah ke 5. Itu C. Nah, turun lagi ke E. Nah, selanjutnya itu yang ke B. B-nya itu 7, maka bersampingan dengan 6. Turun lagi ke bawah itu yaitu 6. 6 itu ke D. Nah, turun lagi lah ketemu dengan E. Sama-sama 5. Nah, turun lagi ke F itu 8. Dan turun lagi itu ke G itu 4. Nah, ini hasilnya ya. Hasil dari menggambar jaringan proyek. Nah, yang kedua itu adalah menghitung slack time dan menunjukkan jalur kritis. Nah, itu untuk menghitung slack time dan menentukan jalur kritis, kita perlu menghitung waktu mulai paling awal IS, waktu selesai paling awal IF, waktu mulai paling akhir LS, dan waktu selesai paling akhir itu LF untuk setiap kegiatan. Nah, di sini langkah-langkah perhitungannya itu ada hitungan IS dan IF. Untuk IS sendiri itu A, yaitu 0. Sedangkan IFA itu sama dengan ISA plus durasi sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. Yang kedua itu IS dalam kurung B sama dengan 0. IF dalam kurung B sama dengan IS dalam kurung B ditambah durasi sama dengan 0 tambah 7 sama dengan 7. Nah, ini yang ketiga ada IS dalam kurung C sama dengan IF dalam kurung A sama dengan 6. IF dalam kurung C sama dengan IS dalam kurung C ditambah durasi sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. Yang keempat itu ada ISD sama dengan maksimal, yaitu IF dan B. Dan IF untuk C sama dengan maksimal 7 dan 11 sama dengan 11 IF dalam kurung D sama dengan IS dalam kurung D plus durasi sama dengan 11 tambah 6 yaitu 17. Nah, ini ada lagi IS sama dengan E sama dengan maksimal IF B, IF dalam kurung C sama dengan maksimal yaitu 7, dan 11 sama dengan 11 IF E sama dengan ISE plus durasi sama dengan 11 tambah 5 sama dengan 16. Nah, ini ISF sama dengan IFD sama dengan 17, IFF sama dengan ISF plus durasi. 17 tambah 8 sama dengan 25. Nah, di sini ada ISG, yaitu maksimal. Dari IFE, IFF sama dengan maksimal 16. Nah, ini berarti F-nya 16, dan IFF-nya itu 25 sama dengan 25 IFG sama dengan ISG plus durasi, yaitu 25 tambah 4 sama dengan 29. Nah, kita di sini juga menghitung LS dan LF. LS dan LF itu LF sama dengan G, yaitu rumusnya IF dalam kurung G sama dengan 29, LS dalam kurung G sama dengan LF dalam kurung G dikurang durasi yaitu 29,4. 29 kurang 4 sama dengan 25. Nah, untuk LF
dalam kurung F sama dengan LS dalam kurung G sama dengan 25 di koma 25 LS dalam kurung F sama dengan LF dalam kurung F dikurang durasi itu 25 dikurang 8 sama dengan 17. Nah, LF dalam kurung E sama dengan LS dalam kurung G sama dengan 25. LSE sama dengan LFE dikurang durasi yaitu 25,5. 25 kurang 5 sama dengan 20. Ini LFC sama dengan min dalam kurung LS dalam kurung D, LS dalam kurung E sama dengan min dalam kurung 11,20 sama dengan 11, LS dalam kurung C sama dengan LF dalam kurung C sama dengan kurang durasi sama dengan 11 kurang 5 sama dengan 6. Nah, LFB sama dengan min LSD, LS dalam kurung E sama dengan min 11,20 yaitu sama dengan 11 LS dalam kurung B sama dengan LF dalam kurung B dikurang durasi yaitu sama dengan 11 dikurang 7 sama dengan 4. Dan LF dalam kurung A yaitu sama dengan LS dalam kurung C sama dengan 6 LS dalam kurung A sama dengan LF dalam kurung A dikurang durasi yaitu 6 dikurang 6 yaitu 0. Selanjutnya dalam hitungan slack time, yaitu untuk slack A sama dengan itu LSA dikurang ESA sama dengan 0 dikurang 0 yaitu hasilnya 0. Nah, untuk slack B-nya itu sama dengan LSB dikurang ESB yaitu untuk LSB itu 4, untuk ESB itu 0, maka 4 dikurang 0 yaitu 4. Untuk slack C, LSC itu 6, dikurang ESC itu sama juga 6 juga. Berarti 6 dikurang 6 itu hasilnya 0. Slack D, LSD itu 11, dikurang ESD sama juga 11 juga. Berarti 11 dikurang 11 yaitu 0. Slack E, LSE sama dengan LSE itu 20, dikurang ES dalam kurung E itu 11, berarti 20 dikurang 11 hasilnya 9. Dan slack F, LSF itu 17 dan dikurang ESF. ESF itu 17 ya, jadi 17 dikurang 17 hasilnya 0. Dan slack G. Slack G itu rumusnya LSG itu 25 dikurang ESG. ESG itu 25 juga, jadi 25 dikurang 25 hasilnya adalah 0. Jadi jalur kritis kegiatan dengan slack time 0 adalah dimulai dari A, C, D, F, ke G. Ya, udah itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.